Agama Hindu juga mengenal caturmarga atau 4 jalan spiritual sebagai cara untuk mencapai moksa, yaitu karma yoga atau melaksanakan kewajiban duniawi dan rohani dengan sebaik-baiknya. 2. Bhakti yoga, yaitu mencintai Tuhan dan menyayangi segala makhluk. 3. Jnana yoga atau mencari pengetahuan dan pengenalan tentang Tuhan. 4. Raja yoga, yaitu mencari kesadaran penuh melalui pengendalian tubuh, pikiran, dan jiwa. Agama Hindu juga mengenal catur warna, yaitu pembagian 4 kelas atau kasta dalam masyarakat, yaitu Brahmana, yang terdiri dari pendeta dan guru kerohanian dengan dharma mencari dan menyebarkan kebenaran tertinggi. Kemudian Ksatria, bangsawan, pejabat, dan tentara dengan dharma melindungi masyarakat dan menjaga kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Waisya, yang terdiri dari petani, pedagang, dan wira swasta dengan dharma menjaga dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Dan terakhir Sudra, pelayan dan buruh dengan dharma melayani agar kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik. Apabila tiap kasta mengkhianati dan tidak menjalani dharmanya dengan benar, maka masyarakat akan menjadi rusak. Misal Brahmana yang berlaku waisya, atau agamawan yang memperjualbelikan agama, atau ksatria yang berlaku sudra atau pejabat bermental budak yang hanya mencari keuntungan ekonomi untuk diri sendiri. Agama Hindu juga mengenal konsep catur asrama atau 4 fase atau 4 tahapan kehidupan yang terdiri dari Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Tahap ini dilaksanakan sebelum masa kawin untuk dapat berkontemplasi secara murni dan bijaksana di bawah bimbingan guru demi membangun pikiran dan fondasi spiritual. Kemudian Grehasta, yaitu tahap membangun kehidupan rumah tangga dilaksanakan dengan cara menikah dan memenuhi kama atau kenikmatan indera dan arta atau kemakmuran. Setelah berumah tangga, kewajiban moral yang dilaksanakan meliputi mengasuh anak, merawat orang tua, menghormati tamu, dan orang suci. Kemudian Wanaprastha, yaitu masa pensiun atau masa melepaskan diri dari kesibukan duniawi. Tahap ini dapat dilaksanakan dengan cara menyerahkan tanggung jawab kepada keturunan, agar bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas yang bersifat rohani atau spiritual. Yang terakhir adalah Sannyasa, yaitu masa menghabiskan sisa hidup dengan melakukan tapa brata atau berusaha melepaskan diri dari ikatan duniawi. Pelepasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menemukan Tuhan serta untuk mencapai moksa. Dalam agama Hindu ada banyak sekali cara ritual dan praktek keagamaan yang dipakai oleh masyarakat. Di antara ritual tersebut antara lain pengucapan mantra. Mantra adalah seruan, panggilan, atau doa yang membantu umat Hindu agar dapat memusatkan pikiran kepada Tuhan atau dewa tertentu melalui kata-kata, suara, dan cara pelantunan. Praktek yoga. Yoga adalah seperangkat latihan dan pembentukan posisi tubuh untuk mengendalikan raga dan pikiran. Pelantunan bhajan. Bhajan adalah praktik pelantunan lagu-lagu pujian untuk mengungkapkan cinta kepada Tuhan. Puja bakti dengan mempersembahkan sarana tertentu seperti bunga dan lain-lain. Ada juga ritual dengan sarana api yang disebut dengan yajna. Pertapaan. Para petapa berkomitmen untuk hidup sederhana, tidak berhubungan seksual, tidak mencari harta duniawi, serta berkontemplasi tentang Tuhan untuk mencapai moksa. Petapa Hindu disebut sannyasin, sadhu atau suami, sedangkan yang wanita disebut sannyasini, dan sebagainya. Tempat peribadatan umat Hindu pada umumnya disebut kuil. Tempat ibadah umat Hindu juga disebut dengan beberapa nama seperti candi, pura, mandir, devastana, kshetram, dharma kshetram, koil, deula, wat, dan balai keramat. Sebagian umat Hindu juga mengenal ahimsa, tanpa kekerasan, dan vegetarian, tidak memakan binatang bernyawa. Agama Hindu di Indonesia.
Di Indonesia, Hindu adalah agama terbesar ketiga dengan jumlah penganut sebanyak 4.012.116 orang atau sekitar 1,69% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Dengan 83% di antaranya berada di Bali dan 3,78% di Sulawesi Tengah. Agama Hindu mencapai Nusantara sejak abad pertama Masehi di saat penduduk asli Kepulauan Nusantara masih mempraktikkan animisme dan dinamisme. Agama Hindu baru diakui secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1962. Adapun organisasi yang menjadi wadah yang mewakili umat Hindu di seluruh Indonesia adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia yang disingkat PHDI yang didirikan pada tahun 1964. Pada abad keempat Masehi, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kalingga di Jawa Tengah adalah termasuk kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram, yang terkenal karena membangun candi Prambanan yang megah, diikuti oleh Kerajaan Kediri dan Singasari. Sejak itu, agama Hindu bersama dengan agama Buddha menyebar di seluruh Nusantara dan mencapai puncaknya pada abad ke-14. Kerajaan yang terakhir dan terbesar adalah Majapahit, yang menyebarkan pengaruhnya di seluruh kepulauan Nusantara. Sebelum kedatangan agama Islam, agama Hindu bersama dengan agama Buddha merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Nusantara. Sejak pemerintah Orde Baru mewajibkan pengisian kolom agama pada KTP yang hanya dibatasi pada 5 agama, maka berbagai agama adat masyarakat di Nusantara mulai menggabungkan diri ke dalam agama Hindu, seperti Aluk Todolo, suku Toraja di Sulawesi, Parmalin, suku Karo di Sumatera, dan Dayak Karingan di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Selatan, dan juga Sunda Wiwitan dari suku Sunda. Kelompok etnis suku adat tertentu seperti suku Tengger dan suku Osing juga terkait dengan tradisi keagamaan Hindu Jawa. Suku Manusela dan suku Nuaulu dari Pulau Seram memeluk kepercayaan Nauruz yang merupakan sinkretisme antara agama Hindu dengan unsur-unsur animisme dan Kristen Protestan. Tapi lebih dari 80% pemeluk agama Hindu berada di Bali yang menganut agama Hindu khas Bali yang berbeda dengan India karena sudah berasimilasi dengan adat dan budaya asli masyarakat Bali. Agama Hindu Bali lebih banyak berkaitan dengan Hyang atau roh-roh leluhur. Masyarakat Hindu di Bali sangat menekankan pada ritual-ritual yang dramatis dan estetis terhadap para hyang yang dilakukan di situs-situs candi dan pura yang tersebar di seluruh pedesaan di Bali. Tempat bersembahyang agama Hindu Bali disebut pura. Masing-masing pura memiliki keanggotaan yang kurang lebih tetap, di mana setiap orang Bali adalah bagian dari sebuah kuil berdasarkan keturunan, tempat tinggal, atau wahyu mistis. Beberapa kuil juga terdapat dalam rumah keluarga yang disebut banjar. Ada juga tempat persembahyangan yang terletak di sawah, tebing, pantai, gunung, dan sebagainya. Tidak seperti dalam agama Kristen, seorang pendeta Hindu Bali tidak berafiliasi dengan kuil Hindu manapun, tapi bertindak sebagai pemimpin spiritual dan penasihat bagi setiap keluarga di berbagai desa yang tersebar di Pulau Bali. Berbagai drama tari dan upacara pembakaran mayat ngaben selain menjadi upacara keagamaan juga telah menjadi daya tarik bagi wisatawan di Bali. Adapun hari raya bagi umat Hindu Bali adalah Hari Raya Galungan, Saraswati, dan Nyepi. Agama Hindu di Jawa pada masa lalu juga telah sangat berpengaruh dan meninggalkan jejak yang jelas dalam seni dan budaya suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit serta tarian wayang orang dan tarian klasik Jawa banyak yang berasal dari epos Hindu Ramayana dan Mahabharata. Bahasa maupun aksara Jawa juga tidak lepas dari pengaruh budaya Hindu. Berbagai aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masih banyak berkembang saat ini secara tidak langsung juga memiliki kedekatan secara filosofis dengan agama Hindu. Metafisika Hindu. Berikut ini adalah beberapa konsep metafisika yang dikenal dalam agama Hindu. Brahman yang tertinggi. Agama Hindu memiliki konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal,
atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Brahman yang maha tinggi ini disebut oleh umat Hindu Bali sebagai Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Acintya. Tetapi umat Hindu tidak menyembah Brahman secara harfiah. Ada kalanya Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak atau maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Tapi Brahman juga dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut, Saguna Brahman, Tuhan tanpa atribut, Nirguna Brahman, dan atau Tuhan Maha Kuasa, Pra-Brahman, tergantung mazhab dan aliran. Sebagian mazhab dan aliran Hindu menyembah Tuhan yang berkepribadian, memiliki guna atau atribut ketuhanan, yaitu supremasi dari sifat-sifat baik manusia seperti Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pelindung, dan sebagainya, sehingga mereka memujanya dengan nama Wisnu, Siwa, Dewi, Dewata, Batara, dan lain-lain, tergantung aliran masing-masing. Tapi mazhab Adwaita Vedanta menolak teisme dan dualisme dengan menegaskan bahwa pada hakikatnya Brahman tidak memiliki atribut. Menurut mazhab ini, pikiran manusia yang terperangkap maya atau ilusi yang menyebabkan Brahman terbayangkan sebagai Tuhan dengan sifat atau atribut tertentu. Mazhab ini menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk membayangkan Tuhan dengan sifat dan atribut tertentu. Namun tujuan hidup sejati sesungguhnya adalah untuk merasakan bahwa esensi yang ada dalam setiap makhluk sesungguhnya tiada berbeda dengan Brahman. Dalam kitab Rigveda terdapat suatu bait yang sering dikutip untuk menegaskan hal tersebut. Sebagai berikut, Ekam Sad Vifrah Buddha Vadanti, yang artinya hanya ada satu kebenaran, tetapi para cendekiawan menyebutnya dengan banyak nama. Sebuah sloka dalam Bhagavad Gita juga menyatakan, Yeyeta mam prapadyante tams tathaiva bajami aham mama wartamanuvartante manusia parta sarvasa, yang artinya, jalan manapun yang ditempuh seseorang kepadaku, aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencariku dengan berbagai jalan. Sutasoma dalam kitab Negara Kartagama juga mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya meski berbeda-beda namun hakikatnya tetap satu jua. Tak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Ungkapan ini kemudian dijadikan semboyan negara oleh Presiden Soekarno. Dalam Hindu, berkembang juga keyakinan bahwa semua dewa adalah manifestasi dari keberadaan tertinggi tersebut. Kepercayaan ini seperti keyakinan Smarta Sampradaya yang menyatakan bahwa berbagai bentuk dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa adalah aspek-aspek yang berbeda dari keberadaan maha tinggi yang sama tersebut. Dari sini berkembang keyakinan tentang Trimurti yang terdiri dari Brahma sebagai sang pencipta yang digambarkan memiliki 4 kepala, kemudian Wisnu sebagai sang pemelihara yang sering digambarkan duduk di atas singgasana dari ular raksasa. Kemudian Siwa sebagai sang pelebur yang digambarkan memakai kalung berupa seekor ular kobra di lehernya. Roh sejati atau Atman. Dalam agama Hindu terdapat keyakinan bahwa ada hakikat sejati dalam tiap individu yang disebut Atman. Sifatnya abadi dan tidak terhancurkan. Atman adalah percikan dari Brahman atau Tuhan yang bersifat sebagai penggerak kehidupan. Sukma individu disebut jiwatman atau jiwa, sedangkan Brahman disebut paramatman, roh yang tertinggi. Jiwa ini memiliki beberapa lapisan, yaitu Annamaya Kosa, lapisan badan kasar yang mengandung daging dan kulit. Kemudian Pranamaya Kosa, yaitu lapisan tenaga kehidupan. Kemudian Manomaya Kosa, yaitu lapisan pikiran atau indera yang menerima rangsangan. Kemudian Wijana Maya Kosa, yaitu lapisan nalar, akal budi, dan kecerdasan. Dan terakhir, Ananda Maya Kosa, yaitu lapisan kebahagiaan atau tubuh kausal.
Ketika tubuh fisik hancur, jiwa tidak turut hancur. Sebaliknya, ia berpindah ke tubuh baru melalui reinkarnasi atau samsara. Jiwa mengalaminya karena diselubungi oleh avidya atau ketidaksadaran bahwa dirinya sesungguhnya sama dengan para Atman. Tujuan kehidupan adalah untuk mencapai kesadaran bahwa Atman sesungguhnya sama dengan Brahman sehingga manusia bisa mengenal dan kembali bersatu dengan Tuhan. Agama Hindu juga meyakini jika seseorang sudah mencapai tahap persatuan ini, maka dia akan moksa, mencapai kesempurnaan dan hidup abadi.